Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita mempelajari ayat-ayat dari surat Saba. Kita sampai pada ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan kami tidaklah mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Saya ulangi, Allah berfirman, "Ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Tidaklah kami mengutus kepada satu negeri pun mengutus seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul, kecuali orang-orang kaya yang hidup mewah di negeri tersebut berkata, sungguh kami ini kufur kepada apa yang kalian diutus dengannya. Ayat ini adalah sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengisahkan kepada Nabi bahwasanya telah berlalu nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaumnya kufur kepada nabi-nabi tersebut. Jadi bukanlah nabi saja yang dikufuri oleh kaumnya penduduk kota Mekah, ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Orang-orang sombong di antara kaumnya angkuh, mencibir, merendahkan, menghinakan para nabi-nabi tersebut. Allah berfirman, "Wa arsalna fi qaryatin min nadhir." Tidaklah kami utus kepada suatu qaryah. Qaryah dalam bahasa Arab artinya negeri balad, ya. Baik negeri kecil maupun negeri besar, ya, disebut dengan qaryah. Makanya kota Mekah disebut Ummul Qura, ya, padahal dia kota besar ketika itu. Berbeda dengan istilah zaman sekarang. Zaman sekarang orang mengatakan kalau balad itu kota besar, kalau qaryah semacam kampung. Itu istilah muncul zaman sekarang. Kalau kita selama di Madinah, kalau dibilang qaryah, biasanya orang pahamnya kampung. Tapi kalau balad, seakan-akan suatu kota yang besar, ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab, qaryah mencakup kecil maupun besar, ya. Makanya kota Mekah Allah sebutkan dengan qaryah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak negeri lebih kuat daripada negeri yang mengusirmu, maksudnya lebih besar daripada kota, lebih kuat, lebih besar daripada kota Mekah, ya. Di sini Allah menamakan kota Mekah dengan qaryah padahal dia adalah kota yang besar. Kemudian di sini Allah mengatakan illa qala mutrafuha, kecuali berkata mutrafuha. Mutrafuha dari atrafa yutrifu, dan mutraf adalah mabni lil majhul, ya. Maksudnya yang dikayakan. Siapa yang mengkayakan mereka? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membuat mereka menjadi kaya. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi ayati rabbihim wa atrafnahum fil hayatid dunya." Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, "Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Ma hadza illa basyarun mithlukum." Berkata orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian yang kami atrafnahum, yang kami menjadikan mereka kaya. Jadi yang membuat mereka kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata kekayaan tersebut membuat mereka jadi sombong dan angkuh sampai mereka mengejek para rasul. Mereka berkata apa? "Inna bima ursiltum bihi kafirun." Sungguhnya kami ini kepada apa yang kalian utus, yang kalian bawa, kami kafir kepada apa yang kalian bawa. Seakan-akan kami tidak kafir kepada yang lainnya, ya. Jadi di sini mereka mengedepankan objek. Sebagaimana kita tahu dalam susunan bahasa Arab, jika objek didahulukan maka memberikan faedah pembatasan. Itu menunjukkan bagaimana mereka mengejek kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka dengan berkata, "Inna bima ursiltum bihi kafirun." Kami ini kepada yang kalian bawa, yaitu Al-Qur'an atau kitab-kitab yang lainnya sungguhnya kami kafir, ya. Seakan-akan kami tidak kafir kepada yang lainnya, kami hanya kafir kepada apa yang kalian bawa. Ini bentuk ngeyel yang luar biasa kepada para
para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya kekayaan mempengaruhi keangkuhan seseorang. Makanya dalam Al-Quran sering Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang menentang para anbiya, para rasul rata-rata orang kaya. Qala al-mala'u sering Allah sebutkan, berkata orang-orang pembesar-pembesar. Dan mereka memang di dunia hidup mewah, Allah kasih kekayaan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ketika Allah berbicara tentang penghuni neraka, kata Allah, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka dahulu di dunia hidupnya bermewah-mewahan. Sehingga mereka sombong, angkuh, tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Adapun orang diberikan catatan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak celaka aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia senang-senang aja di keluarganya. Senang-senang aja, bersenang-senang. Innahu dhanna alla yahur, dia menyangka dia tidak akan dikembalikan. Jadi demikianlah banyak orang-orang diberi kekayaan lupa diri ya. Sehingga tidak takut kepada Allah, mengejek para rasul, dan ini yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, dan ini juga terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentang dakwah Nabi rata-rata pembesar-pembesar Quraisy. Anak muda mereka pada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, Nadhr bin Harith, dan tokoh-tokoh yang mereka adalah orang-orang terpandang, orang kaya, mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini di antara fungsinya adalah untuk memberi tasliyah, pelipur lara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bukan engkau saja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digitukan oleh kaummu, sungguhnya nabi-nabi sebelum engkau juga disikapi dengan penuh kesombongan oleh pembesar-pembesar kaumnya. Baik, ayat berikutnya ayat 35. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka orang-orang mutrafun tadi, orang-orang yang kaya, mereka berkata nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Mereka mengatakan kami lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak kami. Dari siapa? Yaitu dari para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, yang pengikutnya enggak banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Perhatikan kata mereka, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami ini lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya, dan kami tidak bakalan diazab. Ini adalah sungguhnya pendalilan yang sangat aneh ya, berdalil dengan kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia berupa kekayaan dan anak yang banyak sebagai barometer kebenaran, dan ini adalah kengawuran yang mereka ucapkan. Ya. Kemudian mereka dengan bangganya mengatakan wa ma nahnu bimu'adzabin, kami tidak akan diazab. Seakan-akan mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bakalan dibangkitkan. Bimu'adzabin, kami tidak akan diazab. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya kami tidak akan dibangkitkan untuk diazab. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Hari cuma di dunia, kita senang-senang aja dengan harta kami, dengan anak kami. Tidak ada namanya kami dibangkitkan di azab, enggak ada. Jadi mereka mengatakan kami tidak bakalan dibangkitkan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, seakan-akan mereka berkata kalau kami pun dibangkitkan, ya. Kalau kami pun dibangkitkan, kami akan masuk surga. Karena sebagaimana kami dimuliakan oleh Allah di dunia, kami juga akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Ini metode berfikir mereka. Dan ini juga Allah sebut dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna." Sebagian mereka berkata, aku menyangka tidak ada namanya hari kiamat. Seandainya ada hari kiamat dan aku dikembalikan kepada Rabbku, inna li 'indahu lal husna, maka aku akan mendapati tempat kebaikan di sisi Rabbku. Jadi mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, kami mati dibangkitkan, kami juga akan masuk surga. Sebagaimana kami dimuliakan di dunia dengan harta yang banyak, anak-anak yang banyak, di akhirat pun demikian. Dan ini pendalilan yang ngawur. Yang kedua, sikap mengejek
para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para pengikut Nabi kebanyakan orang miskin. Karena mereka yang ngajak itu, kalau mereka dimuliakan oleh Allah, harusnya mereka kaya. Kenapa mereka hidup susah? Lihat kami dalam kondisi kaya, pengikut banyak, ya. Sebagaimana kami dimuliakan di dunia, kami juga akan dimuliakan di akhirat. Ya. Dan ini sebenarnya hawa nafsu, ya. Ketika mereka berdalil dengan kekayaan sebagai barometer kebenaran, ya. Mereka tahu itu tidak benar, ya. Itu hawa nafsu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah setelah itu. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, sungguhnya Tuhanku yang melapangkan rizki bagi siapa yang Ia kehendaki, wa yaqdir, dan Dia sempitkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Allah mengatakan kekayaan dan anak yang banyak bukan barometer kebenaran. Allah memberikan harta dan anak-anak kepada yang Allah kehendaki. Bisa jadi orang miskin, bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang beriman. Ya, bisa jadi orang beriman, bisa jadi orang kafir. Ya. Di antara orang-orang beriman juga ada yang kaya, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kekayaan bukan barometer kebenaran. Bisa jadi kekayaan dimiliki oleh orang yang benar, orang yang beriman, dan bisa jadi kekayaan dimiliki oleh orang yang kufur. Ya. Dan ini di antara hal yang menjadikan sebagian orang tidak mau meninggalkan keyakinannya ketika dia merasa nyaman. Ya. Baik dia dalam agama kesyirikan, dia merasa nyaman. Saya hidup begini enak kok, sama keluarga, jalan-jalan, mau hura-hura. Dan dia merasa nyaman, rezeki lancar, ya. Kenapa saya harus pindah agama? Dia tidak mau menggunakan akalnya untuk merenungkan tentang keyakinannya, untuk membandingkan dengan agama yang lain. Dia tutup mata. Enggak mau. Apa yang menyebabkan dia tutup mata, tidak mau mendengar, ya, tidak mau menengok kepada ajaran Islam? Karena kenyamanan yang dia rasakan. Karena kenyamanan dia rasakan. Atau karena kekhawatiran kenyamanannya bisa berubah kalau dia berubah agama. Ya. Sebagaimana juga kita dapati sebagian kelompok yang terjebak dalam kelompok sesat demikian juga. Ya. Di antara sebab mereka susah keluar dari kelompok sesat tersebut karena merasa nyaman. Nyaman, ada kegiatan, ada ini, ada harta, dia merasa nyaman. Dia takut kalau dia meninggalkan kelompoknya maka akan berubah ekonominya. Sementara kita lihat bagaimana para sahabat, mereka meninggalkan harta mereka, kekayaan yang mereka miliki untuk memeluk Islam. Pengorbanan. Muhajirin secara umum. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan dipisahkan dari harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang tadinya seorang pemuda, a'taru syababi Makkah, disebut orang paling harum di Mekah. Mus'ab bin Umair, ya. Kulitnya sangat halus, dari jarak jauh sudah tercium keharumannya, aroma wangi tubuhnya. Ketika dia masuk Islam, maka semua pemberian ayah ibunya diputuskan. Jadilah dia bajunya sampai yang tadinya baju paling mahal didatangkan impor dari luar negeri, sendalnya diimpor dari luar negeri, ya. Kemudian akhirnya berubah jadi baju yang ditambal-tambal. Kemudian kulitnya bersisik, yang tadinya sangat halus bersisik. Justru mereka meninggalkan dunia, ya. Mereka tahu ada risikonya ketika mengikuti jalan kebenaran. Jadi ini diantara syubhat yang membuat mereka, kalau kita bukan katakan syubhat, kita katakan syahwat. Ya, syahwat, kenyamanan yang mereka rasakan tidak mau membuat mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Oleh karena para ulama menyebutkan kenapa orang-orang Mekah tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Karena mereka melihat kota Mekah adalah pusat ibu kota dari kota-kota yang lainnya. Di situ ada pusat perekonomian, perdagangan lancar di kota Mekah. Dan di situ juga ada tempat wisata religi. Ada Ka'bah dan juga ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Sehingga kabilah-kabilah yang datang dari berbagai macam penjuru jazirah Arab, mereka punya berhala-berhala yang mereka gandrungi masing-masing. Ini suka berhala ini, suka berhala anu, dan semua disediakan di kota Mekah. Disediakan di kota Mekah. Sehingga mereka berpikir seandainya mereka mengikuti ajaran Muhammad, ini bisa berubah total nih.
Ya. Orang-orang yang tadinya mungkin suka dengan berhala tertentu akan meninggalkan kota Mekah, ya. Jadi ada pertimbangan ekonomi yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertimbangan ekonomi. Tidak mau berubah karena merasa kenyamanan yang mereka sudah dapatkan. Maka Allah bantah bahwasanya apa yang mereka katakan bahwasanya kekayaan anak yang banyak merupakan barometer kebenaran, itulah kesalahan. Apalagi mengatakan kalau kami di dunia banyak harta, banyak anak, maka di akhirat pun demikian, kami pun akan masuk surga. Ini tentunya suatu pola pikir yang sangat sangat keliru. Kata Allah, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Benar. Banyak orang seperti itu merasa kalau dia mendapatkan harta berarti dia dimuliakan. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ya, adapun manusia jika dia diberi kekayaan, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Barometernya harta. Wa amma idza mabtalahu, tapi kalau Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Kata dia, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, kata Allah, sekali-sekali tidak demikian. Bukan itu barometer. Pemuliaan dan penghinaan bukan dari harta. Ya. Karenanya ini banyak orang tidak mengetahui hal ini, dan ini sifat manusia. Mereka mengukur pemuliaan Allah terhadap dirinya dengan harta. Kalau dia harta banyak berarti Allah muliakan dia, harta sedikit berarti Allah menghinakan dia. Allah menghinakan dia. Ini adalah tidak benar. Kita sudah sampaikan bahwasanya orang-orang soleh ada yang hidupnya susah, ada yang hidupnya berada, ya. Tidak. Para anbiya pun demikian. Ada yang kaya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang hidup pas-pasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal harus berhutang kepada Yahudi menggadaikan baju perangnya. Ini baju yang sangat penting dalam pertempuran. Dia gadaikan untuk membeli gandum, untuk beri makan kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada Abu Bakar yang kaya, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf yang kaya, ada yang miskin. Ada Bilal, ada Abu Dzar Al-Ghifari yang miskin, ya. Ammar bin Yasir yang miskin, ya. Para ulama demikian juga, ada para ulama yang kaya raya, Ibnu Mubarak kaya raya, ya. Disebut juga Imam Malik juga, ya. Ada juga ulama-ulama yang miskin. Taib, kemudian Allah bantah. Setelah Allah bantah bantahan pertama Allah terhadap pemikiran mereka bahwasanya harta merupakan barometer kebenaran. Allah mengatakan Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah bantah berikutnya, kata Allah, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'udz dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun." Kata Allah, bukanlah harta kalian dan juga bukan anak-anak kalian. Ini bantahan kedua. Jadi yang pertama tadi Allah sudah sebutkan, rezeki Allah beri kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang kedua Allah tekankan, harta kalian dan anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian kepada kami, indana zulfa. Ya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Ya. Coba perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta kalian bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada di sisi kami dengan kedekatan, yang mendekatkan kalian di sisi kami dengan kedekatan. Illa man amana wa amila salih, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Di sini Allah tekankan bahwasanya Allah bantah pernyataan mereka. Mereka menahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami paling banyak harta. Kalian, kata Allah, enggak, harta kalian enggak bisa dekatkan kalian kepada Allah.
auladan, anak kami banyak, anak-anak kalian juga tidak bisa memberikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Billati tuqarribukum indana zulfa. Perhatikan sini zulfa di sini ada dua. Ada yang mengatakan zulfa adalah tempat kedekatan, yaitu tempat yang dekat dengan Allah. Sehingga zulfa sini adalah maf'ul bih. Zulfa i'rabnya adalah maf'ul bih. Bisa juga zulfa artinya kedekatan. Sehingga i'rabnya adalah zulfa itu i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Yang artinya tuqarribukum indana takriban. Tuqarribukum indana takriban. Itu yang mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini maf'ul mutlak. Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir ini. Perhatikan di sini indana. Allah menggunakan kata inda di sisi kami. Bukan ila. Allah tidak menggunakan kata ila kepada kami. Ilaina ya. Kenapa? Karena kedekatan di sini maksudnya adalah kedekatan manzilah. Kedekatan manzilah yaitu kedudukan. Kedudukan seseorang, kemuliaan. Bukan kedekatan tempat. Bukan kedudukan tempat ya, bukan. Kalau kedudukan tempat maka menggunakan ila ya. Kemudian Allah mengatakan illa man amana wa amila salihan. Illa man amana wa amila salihan. Kecuali illa di sini kalau kita mengartikan maknanya walakin, tetapi ya. Tetapi man amana wa amila salihan, yaitu yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Yaitu yang beriman dan beramal salehlah yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Jadi para pemirsa Raja TV Radio Raja dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin dekat dengan Allah, tidak ada jalan kecuali beriman, beramal saleh. Ya. Beriman dan beramal saleh. Kita tidak dekat dengan Allah karena nasab kita. Kita tidak dekat dengan Allah karena banyaknya harta, banyaknya anak, tapi dengan iman dan amal saleh. Siapa yang semakin beriman, beramal saleh, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya kalau ada ajaran apapun yang menggambarkan seorang bisa dekat dengan Tuhan selain dengan iman dan amal saleh, itu ajaran sesat. Ya, itu ajaran sesat. Karena yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah cuma iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh bisa dengan banyak hal, bisa dengan harta disedekahkan. Makanya di sini Allah tidak mengatakan harta kalian, anak kalian tidak bisa mendekatkan kepada Allah. Kemudian titik, tidak. Karena di sana ada harta dan anak-anak yang bisa mendekatkan kita kepada Allah jika itu dirubah menjadi amal soleh. Sebagaimana harta dan orang anak-anak kaum muslimin. Itu di antara sarana amal soleh harta dan anak-anak. Ini bisa mendekatkan kita. Harta yang kita infakkan di jalan Allah sangat mudah mendekatkan itu kepada Allah. Anak-anak yang kita didik menjadi anak soleh. Ini amal soleh bagi kita. Ya, mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Jadi tidak Allah ketika menolak atau membantah pernyataan orang musyrikin yang mengatakan harta dan yang banyak, anak yang banyak berikan diri kepada Allah, Allah bantah, tapi Allah tidak bantah secara mutlak. Allah mengatakan kecuali. Tetapi jika orang beriman beramal soleh, ya, di antaranya yang memiliki harta dia infakkan di jalan Allah, yang memiliki anak-anak dia didik, ya, maka akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha
miliki anak yang banyak, yang soleh. Oleh karenanya sampai disebutkan, kita sudah pernah baca, ceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, sampai saya terkadang tidak berhasad kepada seorang wanita. Saya sengaja untuk menggaulinya supaya saya punya anak. Supaya saya punya anak. Supaya saya punya anak. Karena anak yang soleh adalah aset bagi seorang. Ketika sudah meninggal dunia, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, in qata amru illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalan kecuali dari tiga. Yang pertama kata Nabi, waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Maka seorang berusaha, ya. Punya harta yang banyak, berusaha. Harta ini sangat mudah memberikan kita kepada Allah, berinfak. Dalam Al-Quran terlalu banyak. Allah mengatakan anfiku, 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 anfiku. Dalam hadis terlalu banyak. Bersedekah, berinfak. Kasih anak yatim. Dalam Al-Quran kasih anak yatim, bantu karib kerabat, bantu ibnu sabil, ya, banyak. Kasih makan orang miskin. Kalau enggak punya duit gimana? Suruh bayar zakat. Kalau enggak punya duit gimana bayar zakat? Terima zakat terus. Oleh karenanya harta tidak tercela pada zatnya, ya, tapi tercela pada pengelolanya. Kalau dikelola dengan cara yang buruk tercela. Tapi harta pada zatnya tidak tercela. Kalau harta tercela secara zatnya, kenapa Sulaiman, Daud alaihi wassalam jadi orang kaya? Tetapi jika dikelola dengan baik, maka mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat kepada kawan-kawan yang kebetulan memiliki harta yang banyak. Terus ngapain punya harta banyak-banyak? Akhi, ya ukhti, ente sudah kaya, sudah punya harta. Terus mau apa lagi? Ya. Udah makan ya makan segitu, mau kaya uang triliun-triliun makannya segitu aja. Bahkan makan mungkin setengah piring karena takut kena gula, takut kena jantung lah, apalah, makan sedikit-sedikit. Terus harta yang simpan banyak buat apa? Mobil berapa? Mobil 10, yang naik cuma 1. Ya. Rumah banyak, yang tinggal cuma 1. Maka jadikan harta Anda aset di akhirat sudah. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mentelantarkan Anda dan keluarga, tidak. Beri kecukupan kepada mereka, sisanya berinfak di jalan Allah. Sebelum maut menjemput tidak sempat lagi untuk berinfak, ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berlipat ganda. Dan ini sudah jelas bahwasanya amal soleh pasti dibalas berlipat ganda. Minimal 10 kali lipat, ila sab'ami'ati dha'fin, atau 700 kali lipat, ila adha'afin katsira, atau lebih daripada itu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pahala tanpa hisab, luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar diberi pahala sangat banyak tanpa hisab. Yang minimal 10 kali lipat. Beda dengan kalau maksiat 10 kali lipat. Maka apakah kalau kebaikan minimal 10 kali lipat atau 700 lebih daripada itu? Yang bisa kapan jadi 10 kali lipat, kapan lebih daripada itu, tergantung kekuatan amal seseorang. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka seorang semakin tulus niatnya, semakin ikhlas niatnya, ya, semakin bersungguh-sungguh, semakin sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka semakin tinggi berlipat-lipat pahala yang dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum fil ghurufati aminun." Mereka al-ghurfah yaitu tempat tinggal yang tinggi, ya, tempat tinggal yang tinggi, dan mereka aman di atas tempat tinggal tersebut di surga, ya. Aman dari segala hal yang membuat mereka khawatir. Makanya di sini Allah tidak menyebutkan aman dari apa? Wa hum fil ghurufati aminun, mereka aman di istana di surga yang tinggi. Aman dari apa? Allah tidak sebut. Dalam kaidah tafsir, jika tidak disebutkan muta'allaq atau tidak disebutkan maf'ul bihnya, maka memberikan keumuman. Aman dari apa? Aman dari kesedihan, tidak ada kesedihan. Aman daripada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Aman dari khawatir nikmat yang terputus. Aman dari khawatir nikmat yang hilang. Itu di dunia kita ada kekhawatiran. Kita khawatir terhadap diri kita terkadang. Kita khawatir terhadap anak-anak kita. Aduh, anak gimana ya kalau udah gede? Kalau saya meninggal gimana? Khawatir diri kita, bagaimana usaha kita khawatir. Apakah masih bisa bertahan masa pandemi seperti ini? Enggak tahu ke depan kayak apa, ya. Banyak kekhawatiran, mau kita cuek enggak bisa cuek, ya. Tetap ada kekhawatiran. Itulah dunia. Adapun akhirat, aminun, aman dari segala macam kekhawatiran, ya. Kesedihan, tidak ada, semuanya hilang dari orang yang sudah masuk
surga. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdharun." Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, mu'ajizina, dengan anggapan untuk dapat melemahkan kami. Ulaika fil 'adzabi muhdharun. Mereka itu akan dihadirkan dalam azab. Jadi ini metode Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan targhib wa tarhib. Tadi sebelumnya targhib, bahwasanya orang-orang yang illa man amana wa amila salihan maka faulaika lam jazaa'u dhi'fi wa hum fil ghurufati aminun. Allah sebutkan bagaimana mereka orang-orang beriman beramal saleh akan mendapatkan surga dan aman tentram dalam surga. Sebaliknya Allah tarhib, beri peringatan kepada orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami. Yas'a, ya, secara bahasa adalah bersungguh-sungguh, ya. Kalau orang bilang sa'a berarti dia bersungguh-sungguh, ya. Dan biasanya dalam ayat sering disebutkan pada perkara-perkara yang buruk. Ya, thumma adbara yas'a, seperti Allah sebutkan Firaun, thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan berusaha. Ya, berusaha untuk keburukan, ya. Terkadang dalam hal yang baik pula, ya. Tetapi sa'a intinya ijtihad, bersungguh-sungguh. Allah sebutkan ada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk membantah ayat-ayat kami, ada. Di antaranya orang musyrikin Arab. Mereka ingin bantah ayat-ayat kami, baik secara ayat-ayat syar'i, mereka mempermasalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka bertanya-tanya untuk membatalkan Al-Qur'an, dan terkadang mereka ingin menantang, ya. Wahai Muhammad, bikin seperti ini, bikin seperti itu. Kalau kau ingin kami beriman, maka lakukanlah ini. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Kata Allah, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura minal ardi yanbu'a." أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلى بشر رسولا. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, ya, keluarkanlah dari bumi kota Mekah ini mata air yang banyak. Jadi sekarang mereka berkata, Muhammad, kau ingin kami beriman, jadikan Mekah yang tandus ini jadi puncak Bogor, gimana caranya? Subur, keluar mata air di sana sini. Kalau kau bisa rubah Mekah ini menjadi seperti puncak Bogor, kami beriman. Ini yas'auna fi ayatina mu'ajizin. Itu berusaha untuk menggagalkan tanda-tanda kebesaran kami dengan menentang, ya. Au takuna laka jannatun min nakhil, atau kau punya kebun yang terdiri korma, kemudian anggur, kemudian sungai-sungai mengalir di sisinya, di sela-sela kebun-kebun tersebut, ya. Dan ini adalah permintaan-permintaan dalam rangka untuk membatalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ada orang-orang sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha, ya, membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sampai sekarang mereka berusaha membuat syubhat, ya, bikin syubhat, mengkritik Al-Qur'an, ya, kemudian menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin, ya, dan kerjaan mereka berusaha, mereka berinfak di jalan syaitan, mereka berusaha, ya, mereka bikin tim untuk merusak Islam. Jangan disangka tidak ada gerakan, ada gerakan. Walladzina yas'aun, orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami. Oleh karena seorang waspada. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan semisal ayat ini, kita punya kaidah al-amru bi syai' an-nahyu an diddihi. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawannya, dan sebaliknya an-nahyu an syai'in al-amru bi diddihi. Larangan terhadap sesuatu, kaidah larangan terhadap sesuatu berarti perintah terhadap lawannya. Saya ulangi, an-nahyu an syai'in al-amru bi diddihi. Melarang sesuatu berarti perintah terhadap lawannya. Ketika Allah melarang orang-orang yang ingin menentang ayat-ayat Allah, berarti bisa dipahami Allah memerintahkan kita untuk memperkuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti barang siapa yang berjuang untuk membela agama Allah,
menjelaskan ayat Allah, membantah syubhat-syubhat, ya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagaimana sebaliknya jika ada orang-orang berusaha untuk mengkritik ayat-ayat Allah, menimbulkan keraguan, ya, bagi umat Islam terhadap agamanya, mereka buat keraguan, maka mereka terancam dengan neraka jahanam, ya. Ulaika fil adabi, mereka berada dalam azab. Maka sebaliknya orang-orang yang berusaha memperjuangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan ganjaran pahala yang besar. Bagaimana nasib mereka? Kata Allah, ulaika fil adabi muhdharun, mereka akan dihadirkan dalam azab, ya. Mereka tidak mau masuk neraka, ya. Tapi akan datang malaikat Zabaniyah yang akan untuk menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami akan menggiring orang-orang kafir ke neraka jahanam. Ya. Sebagaimana hewan-hewan digiring. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya. Orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam. Allah mengatakan mereka tidak mau hadir, Allah hadirkan. Tsumma lanuhdhirannahum. Ya, kami akan hadirkan mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari di mana mereka akan didorong dengan sekeras-kerasnya kepada neraka jahanam. Dihadirkan, enggak mau mereka hadir ke neraka jahanam. Siapa yang mau? Tapi mereka digeret, dihinakan, digeret di atas wajah mereka, didorong dengan kuat. Ya, di dunia kenapa mereka berusaha untuk menggagalkan ayat-ayat Allah? Berusaha untuk menentang ayat-ayat Allah, bikin syubhat melulu. Bikin orang Islam ragu dengan agamanya. Ya. Senang, mereka bersenang-senang, dapat duit mungkin, dapat bonus, ya. Senang-senang aja. Ya. Menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bikin syubhat masalah. Jilbablah bikin syubhat masalah. Salatlah bikin syubhat. Masalah akidahlah banyak yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan sementara. Pada di akhirat kelak mereka akan dihadirkan untuk merasakan azab yang pedih. Meskipun mereka tidak mau hadir. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada ayat yang terakhir pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi." Katakanlah sungguhnya Rabbku membentangkan rizkinya liman yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Wa yaqdiru lah, dan Allah menyempitkan harta baginya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan apapun, maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ayat penting. Allah menekankan bahwasanya Allah bisa beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan, "Qul inna," katakanlah, "inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi." Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru lah, dan Allah menyempitkan rezeki baginya. Perhatikan sini. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah, kata Allah. Wa yaqdiru lahu. Kebanyakan ayat di sini ada lahu, ya. Kebanyakan dalam ayat-ayat yang lain Allah selalu menggunakan kata alaihi. Biasanya begini, alaihi, atasnya, menyempitkan. Yaqdir artinya menyempitkan. Menyempitkan, tapi di sini baginya. Baginya. Biasanya Allah menggunakan kata atasnya. Menyempitkan atasnya, jadi bikin dia sempit atasnya. Seperti tadi sebelumnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu faqadara alaihi. Ya, Allah menggunakan kata alaihi. Kami sempitkan harta atasnya, biasanya atasnya. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu.
berinfaklah sesuai dengan kelapangan seseorang. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, Allah menggunakan alaihi. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan wa yaqdirulah, baginya. Sehingga sebagian ulama seperti Thahir bin Asyur rahimahullah taala dalam kitabnya Tahrib wa Tanwir mengatakan ada beberapa faedah kenapa Allah menggunakan kata baginya. Faedah, ada maslahat di baginya di balik sempitnya rezekinya. Sempitnya rezekinya. Apa maslahat tersebut? Ya, memang secara zahir kelihatannya susah, orang rezeki sempit ya, berarti dia sebenarnya kayaknya kesulitan. Tapi kata beliau, Allah menggunakan kata lahu, berarti ada suatu maslahat baginya. Di antaranya misalnya selamat dari hisab yang panjang. Ya. Seorang yang hartanya sedikit, dia selamat dari hisab yang panjang. Sehingga tidak direpotkan dengan hisab. Karena ketika diaudit oleh Allah tidak mudah seorang untuk bisa selamat daripada hisab tersebut. Ya. Kemudian di antara, kata beliau, di antara faedah adalah mendapat pahala besar dari sikap ridha, kalau dia sabar ya, kepada pembagian Allah. Dia tahu Allah yang bagi dan dia ridha, ya. Dan dia ridha, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Misalnya kita menuju dijauhkan ya dari sebab-sebab yang merupakan maksiat. Kalau kita tahu harta bisa bikin apa? Bisa bikin orang sombong. Harta bisa bikin sombong. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan bersikap melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah cukup. Berapa banyak tadi? Qala mutrafuha tadi. Illa qala mutrafuha, orang-orang yang kaya, hidup mewah, sombong menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi sombong, bisa jadi berhura-hura. Ya. Menghabiskan harta yang tidak benar, ya. Kalau orang punya harta, potensi untuk bermaksiat tinggi. Potensi untuk bermaksiat apa? Bermaksiat tinggi. Oleh karenanya ini di antara mungkin bisa diambil faedah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang mau jujur, ya. Orang mau jujur, orang yang hartanya sedikit, ya, terkadang lebih sedikit urusannya. Ya, otaknya maksudnya lebih tenang. Kalau dia punya harta banyak, punya perusahaan, pikirin banyak perusahaan, bagaimana persaingan dalam perusahaan, bagaimana naik turunnya saham, banyak hal dipikirkan. Ya. Bagaimana persaingan bisnisnya, banyak, harus rapat melulu. Orang nggak punya harta mungkin dia hidup jualan sedikit, jualan apa, kemudian ngaji, kemudian sudah tidur lebih nyaman. Artinya kalau kita berpikir positif, ada saja di balik apa yang Allah kehendaki, tergantung kita menghadapinya ya. Tentu kalau orang semua disuruh milih, mending dia milih kaya. Tapi saya katakan pilihan bukan di tangan kita. Pilihan di tangan Allah, Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Tapi ketika kita diuji dengan kemiskinan, adanya kita renungkan hal-hal ini. Makanya Allah mengatakan wa yaqdirulah. Allah sempitkan harta untuk dia. Karena di balik itu ada maslahat-maslahat yang Allah lihat. Taib, tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah. Oh, putar dulu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini ayat penting, kita tutup pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, ya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik
pemberi rezeki. Baik. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum, sini ma syartiyah ya. Apa saja, artinya apa saja yang kalian infakkan. Min syai'in, apapun ya, penekanan lagi. Wa ma ditafsirkan lagi apapun. Sedikit atau banyak. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Tapi perhatikan di sini. Di sini ada kalimat syartiyah, konteks syarat. Sehingga memberikan faedah keumuman ya, dalam dua hal, perhatikan, bersifat umum. Sini juga bersifat umum. Ya, nakirah dalam konteks syarat. Wa ma anfaqtum juga, karena setiap fiil mengandung masdar, yang masdar tersebut tidak terikat dengan zaman apapun dan dia ditakdirkan dengan isim nakirah, yaitu infak, yaitu ayu infaqin, infak apapun. Mencakup umum, mencakup seluruh infak yang diridhoi oleh Allah. Ya. Infak wajib, infak mustahab, dan bisa jadi infak mungkin yang mubah ya, selama itu baik ya. Apapun yang kita infakkan, yang wajib, beri nafkah kepada anak-anak, kepada istri, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Infak mustahab, beri bantuan kepada orang yang perlu bantuan, kadang mubah kita beri hadiah kepada orang lain, mencakup ya. Min syai'in, umum, di sini umum. Banyak atau sedikit, banyak maupun sedikit. Terus di sisi lain bentuknya materi ya, duit ya, atau barang dan lain-lain, apapun yang kita kasih. Wa ma anfaqtum min syai'in. Jadi jangan kita remehkan apapun, yang penting kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yukhlifuhu, Allah akan mengganti. Ini zahirnya di dunia sebelum di akhirat. Zahirnya Allah ganti, fahuwa yukhlifuh. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan dia datang dalam jumlah ismiyah untuk menekankan. Zahirnya Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Kita tentu berniat untuk dapat pahala di akhirat, tapi ini sudah otomatis. Seorang yang berinfak ikhlas karena Allah, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Wa huwa khairur raziqin, perhatikan ini, khair asalnya akhyaru ar-raziqin. Akhyaru ar-raziqin, itu sebaik-baik dari rezeki. Artinya apa? Faedah yang pertama, gantinya pasti lebih besar. Sebagian ulama kata kalimat khair, lebih baik, dia sebaik-baik pemberi rezeki, berarti gantinya lebih besar ya, di dunia apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Faedah yang kedua, jangan khawatir. Khawatir pasti diganti. Pasti diganti. Kita makanya Allah dalam ayat lain menyebutkan bahwasanya sedekah disebut dengan qard ya, qardan hasana. Kenapa disebut qard? Karena kita seakan-akan beri pinjaman kepada Allah. Kalau kita kasih pinjaman kepada orang kaya, kita yakin dia pasti ganti, dia kaya, triliuner, miliarder, pasti ganti. Apalagi kalau pinjaman tersebut kepada Allah. Allah tidak minjam, tapi Allah memberi ungkapan untuk menjamin bahwasanya pasti diganti. Jadi jangan khawatir, pasti diganti. Dan ingat, digantinya pasti lebih besar. Namun perlu diingat, bisa jadi dalam bentuk
harta, atau yang lainnya. Yang lainnya maksudnya apa? Bisa jadi kesehatan. Kita nggak sadar itu adalah ganti Allah. Kesehatan bisa jadi umur panjang. Ya. Bisa jadi kebahagiaan. Dan lain-lain. Demikian saja para pemirsa Roja TV dan Radio Roja di mana berada. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan karena pada Isya insya Allah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-An'am. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.